Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Farid Finansa, NIM 20650064. Oke, proyek perencanaan proyek TI, manajemen proyek teknologi informasi. Pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Opalanas 2009 adalah susunan rumusan sistematik mengenai langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapai tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi, tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek. Pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. 2. Merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. 3. Merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Lanjut tahap perencanaan proyek. Pertama, urutan kerja. Seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai dan milestone. Ramalan performansi penyelesaian proyek. Performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. Pertama, penetapan tujuan. Menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan promosi yang ditargetkan. 2. Terhadap. 3. Perencanaan organisasi proyek. Menentukan departemen kantor manajer proyek. Rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Fase perencanaan proyek TI. Yang pertama, merencanakan proyek. 2. Mempersiapkan proyek. 3. Mendefinisikan rincian proyek. 1. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu 1. Perencanaan strategi. 2. Mengidentifikasi subsistem pada proyek. 3. Menetapkan kendala proyek. 4. Menetapkan prioritas proyek. Yang pertama, perencanaan strategi. Merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan, problem yang ditemukan pada proses definisi. Kedua, mengidentifikasikan subproyek. Untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari tes definisi. 3. Menetapkan kendala proyek. Memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, peraturan perusahaan. 4. Menetapkan prioritas proyek. Kriteria rasional. Meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lainnya, kebutuhan yang mendesak. 5. Menetapkan prioritas proyek. Kriteria tidak rasional. Manajemen tidak berminat menunjukkan kebanggaan. 2. Mempersiapkan proyek. Menunjukkan anggota tim, konsultan melalui tender, personil perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Menggunakan jasa konsultan. Kelebihan. 1. Waktu penyelesaian cepat. 2. Kualitas yang baik. Kelemahan, biaya lebih tinggi. 2. Resep perusahaan terbuka.
Menggunakan resource internal. Kelemahannya, waktu penyelesaian lambat, hasil kurang berkualitas. Kelebihan, biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan research internal. Kelebihan, waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas. Kelemahan, biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Itu tadi. Mengumumkan proyek. 1. Alasan perkembangan. 2. Apa sasarannya. 3. Dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. 1. Melalui studi kelayakan. Memahami lingkup proyek yang akan dibangun. Menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek. Kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, kelayakan ekonomi. 1. Kelayakan teknik. Kata kunci. Apakah teknologi nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru? Hal-hal yang dipertimbangkan. 1. Ketersediaan alat dan teknologi di pasar. Ketersediaan antar negara ahli yang mengoperasikannya. 2. Kelayakan hukum. Kata kunci. Apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku? Hal-hal yang dipertimbangkan. Prosedur yang digunakan pada sistem, teknologi jaringan yang digunakan. 3. Kelayakan operasi. Kata kunci. Apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan? Hal-hal yang dipertimbangkan. Kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, efisien dan dari sistem. 4. Kelayakan jadwal. Dapatkah sistem nanti dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan. Memanfaatkan waktu dengan efisien. Memperhitungkan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM. Alat bantu yang dapat digunakan program evaluation and review, teknik dan Microsoft Project, Word Breakdown, struktur dalam kurung WBS, matriks tanggung jawab, jaringan kerja. 5. Kelayakan ekonomi. Kata kunci. Apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan. Besar dana yang diperlukan, manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya perkembangan. Peralatan dan teknik dalam merencanakan manajemen proyek. PETCAD adalah model jaringan grafik yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antar tugas-tugas tersebut. Gantt adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftarkan secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Percat. Ini diagram percat. Oke, lanjut. Ini diagram Gantt chart. Lanjut. Ini diagram Microsoft Project Gantt chart. Microsoft Project Gantt chart. Oke, sudah lanjut. Contoh satu pendekatan seperti ini, seperti layar. Sekian dari saya, terima kasih.